Welcome back to Cem Istra Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat asam dan basa secara umum, teori Arrhenius, serta kita akan menghitung pH atau yang lebih dikenal dengan derajat keasaman. Asam dan basa mungkin kalian tidak lumrah lagi ya, karena asam basa itu kita bisa mengenalnya pada keseharian, seperti berbagai buah-buahan ya. Ada buah-buahan yang digolongkan sebagai asam ya. Banyak sekali, misalnya adalah belimbing, jeruk dan lain sebagainya ya. Tentu sifat asam sendiri ya. Jadi sifat asam sendiri kita tahu bahwa ciri utamanya adalah tentu memiliki rasa masam ya. Sifat asam jelas ciri utamanya adalah memiliki rasa yang masam ya. Kemudian bagaimana dengan sifat basa ya? Sifat basa jelas bahwa basa itu contohnya sabun, air kapur ya. Basa memiliki sifat yang pahit. Mungkin kalian pernah secara tidak sengaja mencicipi rasa sabun ya. Sifatnya adalah memiliki rasa yang pahit ya. Oke. Kemudian selain itu apalagi ya, sifat dari zat asam ini adalah, senyawa asam ini adalah dia bersifat korosif ya. Ya, dia bersifat korosif. Korosif itu apa ya? Korosif itu adalah dia dapat menyebabkan misalnya salah satunya berkarat ya, korosif. Kemudian bagaimana dengan basa? Kalau basa itu memiliki sifat licin ya. Nah, itu sifat-sifat yang mudah kita kenal ya. Kemudian sifat asam sendiri adalah jika kita gunakan kertas lakmus ya, karena lakmus itu ada dua ya, lakmus merah ya, lakmus merah dan lakmus biru. Jadi jika dimasukkan lakmus biru untuk zat yang sifatnya bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah ya. Sebaliknya untuk sifat zat yang bersifat basa, ketika dimasukkan atau diuji dengan kertas lakmus merah ya, maka dia akan berubah menjadi biru ya. Itu adalah sifat dari senyawa asam dan basa ya. Nah, kemudian bagaimana dengan teori Arrhenius ya. Jadi kita beralih ke teori Arrhenius ya. Jadi teori Arrhenius ini ya, karena sebenarnya teori-teori asam basa itu sebelum teori Arrhenius, Bronsted-Lowry dan Lewis itu ada beberapa teori sebelumnya ya, yang menyebutkan bahwa asam itu adalah pembawanya adalah oksigen. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka yang kita kenal adalah tiga teori ini ya. Teori yang paling sederhana itu adalah teori Arrhenius ya. Jadi menurut Arrhenius ya, asam itu adalah ya zat yang bila dilarutkan dalam air, maka ia akan menghasilkan ion hidronium ya, atau ion H+ ya, atau ion hidrogen ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah asam-asam itu ketika dilarutkan dalam air dia akan terurai ya menjadi ion H+ dan sisanya adalah ion sisa asam ya. Nah, seperti itu.
Nah, kita akan bahas dulu ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah asam adalah senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen ya. Jadi kata kuncinya pada teori Arrhenius ini adalah senyawa yang tersusun atas ion hidrogen ya, ion H+ dan non logam, atau yang di sini adalah senyawa yang tanpa oksigen ya, atau senyawa tanpa oksigen ya. Di sini Ibu akan menuliskan beberapa contoh asam ya. Jadi ada yang disebut dengan asam beroksigen ya. Di sini contoh ya untuk contoh asam. Jadi penggolongannya nanti lumayan banyak ya. Jadi ada untuk asam yang asam oksi ya. Apa asam oksi? Asam oksi itu adalah asam yang beroksigen ya. Asam beroksigen ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya H2SO4, asam sulfat ya. Kemudian asam nitrat HNO3 ya. Di sini dia akan mengalami yang namanya terionisasi ya, maka H2SO4 ini akan terionisasi menjadi 2H+ tambah SO4 2-. HNO3 ya akan terionisasi menjadi H+ dan NO3-, asam oksi ya. Ada pula penggolongannya adalah asam non-oksi ya. Asam non-oksi berarti jelas dia tidak memiliki oksigen ya. Contohnya HCl yang terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Kemudian ada lagi HBr, asam bromida, terionisasi menjadi H+ dan Br-. Kemudian H2S ya, terionisasi menjadi 2H+ ditambah S2- ya. Nah, tapi di sini H2S ini reaksinya adalah karena dia berupa asam lemah ya. Jadi umumnya dituliskan H2S itu dengan panah bolak-balik, artinya reaksinya berkesetimbangan ya. Terionisasi dulu menjadi seperti ini, H+ dan HS-. Kemudian HS-nya terionisasi lagi ya, keluar lagi H+-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini mungkin kalian bisa melihat kenapa di sini tanda panahnya adalah untuk H2S itu bolak-balik ya. Karena di sini adalah menunjukkan bahwa asam ini tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, asam sulfida H2S adalah tergolong asam lemah ya. Maknanya apa? Maknanya asam lemah ini adalah hanya sebagian saja ya. Hanya sebagian saja yang terurai menjadi dengan air, maksudnya ya, terurai ketika bereaksi dengan air, terurai menjadi ion-ionnya, hanya sebagian terurai menjadi ion-ionnya ya. Sehingga presentasi H+ yang terlepas pada reaksi pertama dan reaksi kedua itu berbeda ya. Jadi H+-nya itu dilepaskan secara satu persatu ya. Nah, kita juga akan mengenal bagaimana menamai, cara memberi nama dari senyawa asam ya. Di sini cara memberi nama senyawa asam. Cara memberi nama untuk senyawa asam. Oke. Jadi di sini ya, untuk asam-asam yang tidak mengandung oksigen atau kita kenal dengan asam non-oksi tadi ya, untuk asam yang tidak mengandung oksigen
yang tidak mengandung oksigen, asam yang tidak mengandung oksigen, maka penamaannya itu dengan akhiran ida, ya, akhiran ida. Misalnya ya, tadi kita kenal ada HCl, ya, HCl, maka ini adalah asam, Cl-nya klor, akhirannya ida, klorida, ya. HBr, asam bromida, ya. Kemudian HCN, asam H-nya asam, Cn-nya sianida, ya. Nah, berikut. Kemudian bagaimana dengan asam-asam yang juga tidak mengandung oksigen, ya. Jadi ada juga nih asam yang tidak mengandung oksigen, tetapi dia tidak mengandung oksigen, di sini butuhkan oksigen, tetapi pada suhu normal dia tidak beroksigen, pada suhu normal berwujud gas, ya. Pada suhu normal berwujud gas. Ya. Nah, dalam keadaan gas, maka atom H-nya dibaca hidrogen, ya. Ya, jadi kalau dalam keadaan gas, misalnya yang seperti ini, ya. Kalau dalam keadaan gas, maka ya, H+-nya itu, H-nya itu dibaca hidrogen, ya. Dibaca hidrogen. Jadi misalnya untuk HCl ini kan dia ada wujudnya yang cair, ada yang wujudnya gas, ya. Jadi kalau cair kalian menyebutnya asam klorida, tetapi kalau dia wujudnya gas maka disebutnya adalah gas hidrogen klorida. Nah, seperti itu, ya. Ada lagi di sini. Jadi asam beroksigen itu tadi lanjutannya adalah dia akhirannya at, ya. Memiliki akhiran at, ya. Asam yang tidak mengandung oksigen pada suhu normal, maka dia akan berakhiran at. Misalnya H2CO3, asam karbonat, ya. Asam karbonat. H2SiO3, asam silikat. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita juga bisa melihat karena tadi selain menurut atau teori Arrhenius, asam itu selain mengandung ion H+ juga dia mengandung non-logam, ya. Maka kita bisa melihat bila unsur non-logamnya terdiri dari beberapa bilangan oksidasi, ya. Bila unsur non-logam dari suatu asam tersebut, senyawa asam memiliki beberapa valensi, ya. Maka kita bisa memberi nama yang berbeda, ya. Maka namanya akan ditulis seperti ini, ya. Misalnya HNO2, ya. Ada HNO2, ada HNO3, ya. Ada H2SO3. HNO3 maka kita bisa memberi namanya adalah asam nitrat, ya. Asam nitrit, ya. Ini memiliki valensi non-logamnya atau valensi N-nya adalah 3. Ya, ini kalian bisa hitung terkait dengan bilangan oksidasi. Kemudian kalau pada HNO3 kita membacanya adalah menamainya adalah asam nitrat. Akhirannya kalau yang valensi lebih kecil itu adalah akhirannya it, ya. Sedangkan valensinya yang lebih besar akhirannya at, ya. Kemudian H2SO3 ini adalah asam sulfit, ya. Ini valensi dari S-nya. Valensi S-nya adalah dia 4, ya. Berbeda dengan asam sulfat, ya. Karena valensinya juga berbeda, ya.
Ada lagi selain itu, kita kenal beberapa asam lainnya ya. Beberapa asam lainnya. Di sini beberapa asam lain. Beberapa asam lain yaitu H2CrO4, kemudian H2Cr2O7, H2MnO4, HMnO4 ya. Di sini namanya berbeda. Asam kromat untuk H2CrO4, asam dikromat, asam manganat, dan asam permanganat ya. Kemudian kita juga bisa kenal ada istilah nih ya, ada asam monopalen ya, ada asam monopalen, ada asam divalen ya, ada asam trivalen ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini menunjukkan jumlahannya. Monopalen itu artinya jumlah H plusnya ada 1, divalen ada 2, trivalen ada 3 ya. Asam monopalen contohnya apa? Yang punya satu buah H plus, HCl misalnya ya, HCl, kemudian HBr ya, H2S itu termasuk asam divalen ya. Asam trivalen berarti contohnya adalah H3PO4, ada 3 buah H plus di sana ya. Nah, jadi apakah semua asam itu akan terionisasi dalam air? Misalnya ada pertanyaan ya. Nah, jadi tidak ya, karena asam yang banyak menghasilkan, ada asam yang banyak menghasilkan ya. Jadi penggolongan asam itu sendiri ada yang banyak menghasilkan ion H+ ya. Banyak memiliki ion H+ atau menghasilkan ion H+ ya. Ada juga yang sedikit ya menghasilkan ion H+ ya. Jadi kalau yang banyak memiliki asam H+ ya, ini disebut dengan asam kuat ya. Sedangkan yang sedikit menghasilkan ion H+ ketika bereaksi dengan air maka digolongkan dengan asam lemah ya. Nah, hal ini terkait dengan istilah yang namanya alfa atau derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi itu menunjukkan adalah jumlah mol yang terionisasi ya. Jumlah mol yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula ya. Jadi di sini kita memiliki data bahwa untuk asam kuat itu alfanya adalah 1 atau mendekati 1 ya. Sedangkan asam lemah itu sangat kecil, dia mendekati 0. Itu untuk nilai alfanya ya. Mendekati 0. Oke ya. Sekarang kita akan beralih ke basa ya, dimana kita taruh basa yang mau jelasannya. Oke, mungkin kita akan taruh di sini ya. Jadi basa sebenarnya kita tahu ya. Jadi basa itu adalah, kalau menurut Arrhenius, dia zat yang bila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- ya. Jika dilarutkan dalam air ya, akan menghasilkan ion OH- ya. Kemudian ada lagi logam ya. Kalau tadi non logam dan logam ya. Jadi ketika dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion logam dan OH- ya.
Jadi basa tadi adalah ketika dilarutkan dalam air, senyawa tersebut akan menghasilkan ion OH- dan logam ya. Sifat basa itu umumnya adalah dia sukar larut dalam air ya. Berbeda dengan asam yang umumnya mudah larut dalam air ya. Karena sukar larut dalam air, maka tetapi ada juga basa-basa yang mudah larut dalam air ya. Jadi basa-basa yang berasal dari golongan logam ya. Basa golongan logam 1A dan 2A itu umumnya adalah dia mudah larut dalam air ya. Kecuali beberapa logam berikut ya. Jadi ada di golongan 2A itu BeOH 2 kali, kemudian MgOH 2 kali, itu sifatnya adalah sukar larut dalam air ya. Kemudian ada lagi CaOH 2 kali, itu sedikit sekali larut dalam air ya. Sedikit sekali larut dalam air ya. Sedangkan basa lainnya seperti NaOH ya, KOH ya, NaOH, KOH, LiOH golongan 1A ya. Golongan 2A ada beberapa, BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, kemudian RaOH 2 kali, itu adalah dia mudah larut dalam air ya. Sama halnya dengan asam, basa ini dia mengalami yang namanya ionisasi ya. Jadi misalnya di sini Ibu contohkan ada NaOH, maka dia terionisasi menjadi logam Na+ dan ion hidroksida. Ini disebut basa monopalen ya. Kenapa? Karena jumlah OH- adalah sebanyak 1. BaOH 2 kali ya. BaOH 2 kali terionisasi menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Di sini adalah basa divalen ya, karena dia memiliki 2 OH- ya. Nah, seperti itu. Apakah ada basa yang tidak mengandung atom logam? Ada ya, karena yang Ibu contohkan di sini adalah basa-basa yang mengandung atom logam ya. Ada. Jadi ada contoh basa lain yang tidak mengandung atom logam, yaitu amonium hidroksida NH4OH, atau umumnya dikenal ini dibuat dari larutan gas amonia ya. Gas amonia atau NH3 yang dilarutkan di dalam air ya. Jadi gas amonia dilarutkan dalam air, maka air yang terbentuk adalah air larutan amonium hidroksida ya. Nah, jadi reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi NH3 dilarutkan ini dalam wujud gas, dilarutkan dalam air liquid, maka akan membentuk larutan NH4OH ya. Nah, dan NH4OH atau amonium hidroksida yang terbentuk itu akan, ini berupa larutan, akan terionisasi ya. Jadi dia karena di sini sifatnya basa lemah, maka reaksinya panahnya bolak-balik, NH4+ dan OH- ya. Nah, seperti itu. Nah ya, itu sekilas tentang asam dan basa. Sekarang kita akan pada video selanjutnya, ini karena kertasnya tidak cukup, kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang pH atau derajat keasaman. Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai derajat keasaman atau pH ya. Kita tahu bahwa air murni ya, air murni atau H2O itu memiliki rumus H2O ya. Apakah dia mengalami ionisasi seperti layaknya senyawa asam dan basa ya. Nah, jadi di sini sebenarnya air murni ya juga mengalami reaksi ionisasi dengan derajat ionisasi yang sangat kecil ya. Jadi juga mengalami ionisasi ya, mengalami ionisasi, tetapi derajat ionisasinya itu sangat kecil ya.
sangatlah kecil ya. Jadi untuk air sendiri memiliki kesetimbangan ya, kesetimbangan ion itu seperti ini ya. Yang namanya kesetimbangan berarti panahnya bolak-balik, kesetimbangan menjadi H+ dan OH-. Ada beberapa buku kamu akan menemukan bahwa H+ itu dituliskan sebagai H3O+ atau ion hidronium ya, sehingga dapat ditentukan nilai kesetimbangannya ya. Jadi kita ingat lagi konsep kesetimbangan ya. Maka di sini kita bisa tuliskan konsentrasi produk dikali konsentrasi dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, karena di sini koefisiennya tidak ada ya. Nah, maka kita bisa tuliskan tetapan kesetimbangan dari air itu sendiri adalah hasil kali konsentrasi antara H+ dan OH- ya, atau ini dikenal dengan istilah tetapan air. Konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- ya. Jadi berapa besar dari nilai KW ini ya? Jadi besar dari nilai KW ini berdasarkan eksperimen ya. Jadi berdasarkan eksperimen ya. Berdasarkan eksperimen pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka nilai KW itu adalah bernilai 10 pangkat min 14 ya. Itu berdasarkan eksperimen ya. Nah, jadi berlaku bahwa pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ya, nilai KW itu adalah sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu bernilai 10 pangkat min 14 ya. Nah, karena dalam air murni itu konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka kedua-duanya ini kita bisa tulis konsentrasi H+ itu maupun konsentrasi OH- bernilai 10 pangkat min 7 molar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi derajat keasaman larutan yang kita kenal dengan pH itu adalah pH itu sendiri atau derajat keasaman ya. Derajat keasaman itu dikenal dengan potens hidrogen ya. Jadi singkatan dari potens hidrogen ya. Jadi derajat keasaman itu ditentukan dari besarnya konsentrasi H+ maupun OH- dalam larutan ya. Ilmuwan Sorensen ya. Sorensen ini adalah ilmuwan yang menjelaskan tentang konsep derajat keasaman ya, menuliskan bahwa nilai dari pOH itu adalah lognya, min log dari OH- ya. Kalau pH untuk asam berarti min log dari konsentrasi H+ ya. Bagaimana dengan pKa? Ini untuk tetapan asam, min log Ka, pKb min log Kb, dan untuk tetapan air pKw min log Kw. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam air murni larut atau dalam larutan yang menggunakan air sebagai pelarutnya itu berlaku nilai yang KW tadi sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ingat, ini berlaku untuk yang pelarutnya air ya. Nah, jadi karena konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ itu sama, ada 10 pangkat min 7, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa pH itu sama dengan pOH bernilainya adalah 7, karena min log dari 10 pangkat min 7 adalah 7. Nah, ya. Nah, baik, kali ini kita akan berlatih beberapa contoh soal ya. Di sini ada beberapa contoh soal terkait perhitungan dari pH baik larutan asam dan basa ya. Sekarang silahkan dicermati. Di sini ada beberapa contoh soal ya.
berapakah pH larutan 0,03 molar larutan dari asam sulfat, ya. Oke. Kemudian soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, berapa pH larutan bila ke dalam air dilarutkan 11,2 mg KOH, ini untuk senyawa basah, sampai volume larutan menjadi 250 ml. Oke, kita akan coba jawab dulu dua soal ini, ya. Sekarang kalian identifikasi dulu. Di sini ada senyawa asam dan senyawa basah. Untuk soal nomor 1, senyawa asamnya adalah asam kuat, ya. Asam kuat. Kalian bisa cek nanti, kalian sudah belajar ya, jenis-jenis asam apa saja yang termasuk asam kuat karena dia terionisasi secara sempurna. Kemudian senyawa apa saja, asam basa apa saja yang termasuk asam basa lemah, ya. Untuk nomor 2 juga dia bersifat basa kuat karena di sini golongan 1A, ya. Logam golongan 1A. Kita coba jawab soal yang pertama dulu, ya. Asam sulfat, ya. Kita ingat dia terionisasi sempurna, ya. Terionisasi menjadi apa? H2SO4. Jadi di sini untuk teori Arrhenius kalian dasarnya adalah bisa mengionisasikan 2H+ ditambah SO4 2-, ya. Di sini untuk asam dari konsentrasinya adalah untuk H2SO4 0,03, ya. Ingat tadi untuk menentukan pH adalah bergantung pada konsentrasi H+ atau OH-, ya. Karena di sini dia koefisiennya 1, maka koefisien 2 di sini adalah 0,06 atau kita bisa tulis 6 kali 10 pangkat min 2, ya. Maka kita bisa menentukan, karena ini asam maka kita gunakan pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Min log 6 kali 10 pangkat min 2, ya. Minnya ketemu min jadi positif, ya, jadi 2 min log 6. Nah, ini adalah hasilnya, ya, 2 min log 6, ya. Oke, kemudian nomor 2 ini adalah diketahui masanya, maka kita harus menentukan konsentrasinya, berbeda dengan soal nomor 1 yang sudah ada konsentrasinya, ya. Oke, kita selesaikan dulu untuk nomor 2, maka kita bisa mencari dulu berapa molaritasnya, ya. Berapa molaritas dari KOH? Molaritas dari KOH, ingat, ya. Rumusnya adalah rumus molaritas massa per mR dikali 1000 per volume. Ingat menggunakan rumus ini, volumenya dalam satuan mili, ya. Masanya adalah 11,2 mg, ya. Ini berarti bisa kita ubah, ya, dalam gram, ya, berarti 11,2 dikali 10 pangkat min 3 karena dalam gram massa, ya. Dibagi MR-nya adalah 56, ya, dikali 1000 per 250 mili, di sini 4, ya. Setelah kita hitung maka hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 molar, ya, atau mol per liter, ya. Nah, baru setelah ini kita bisa menuliskan, kita sambung ke sini, ya, menuliskan reaksi dari ionisasi dari KOH. KOH adalah basa kuat menjadi K+ dan OH-, ya. K+
K plus kita ketemu tadi KOH konsentrasinya 8 kali 10 pangkat min 4. Karena di sini ada 1 berarti sama ya, 8 kali 10 pangkat min 4. Maka karena senyawanya basa, maka kita gunakan rumus POH sama dengan min log OH min log 8 kali 10 pangkat min 4, hasilnya 4 min log 8. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, sekarang kita akan bahas kalau dua soal tadi adalah untuk asam dan basa kuat ya. Sedangkan untuk asam dan basa lemah akan kita jelaskan pada soal berikutnya ya. Untuk soal yang ketiga, silakan diperhatikan ya. Tentukan pH dari 150 ml larutan 0,05 molar NH3 bila diketahui KB dari NH3 itu adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, jadi untuk asam dan basa lemah itu dia memiliki ciri di soalnya. Untuk basa lemah maka dia memiliki KB pada soal ya. Sedangkan asam lemah dia memiliki Ka ya. Oke, sekarang kita akan langsung bahas saja soal ini ya. Jadi di sini ada rumus baru yang harus kalian ingat ya. Jadi untuk basa lemah, untuk menentukan, karena pH dan POH itu ditentukan dari konsentrasi H+ maupun OH-, maka untuk basa lemah di sini ada rumus baru. Konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali molaritas dari basanya ya. Ini untuk yang basa. Kalau asam bagaimana, Bu? Kalau asam berarti konsentrasi H+ sama dengan ya. Di sini Ibu tuliskan juga ya, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi dari asam ya. Nah, ini untuk yang lemah kalian harus ingat ada rumus tambahannya di sini ya. Oke, kita gunakan rumus yang ini. Maka kita langsung masukkan ya. Konsentrasi OH- sama dengan KB. Di sini 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya adalah 5. Ini kita ubah kali 10 pangkat min 2 ya. Maka hasilnya adalah 1,8 ya dikali 5, maka hasilnya adalah 9 ya. 9 kali 10 pangkat. Nah, di sini berarti pangkatnya ditambah min 7 ya. Tinggal kita akarkan. Akar 9 adalah 3. Bagaimana mengakarkan dari 10 pangkat min 7? Itu berarti dibagi 2 min 3,5. Kalau min 8 berarti diakarkan itu dibagi 2 berarti min 4 ya. Nah, oke, maka di sini kita karena sudah dapat OH-nya, maka kita bisa langsung mencari POH ya. POH sama dengan min log, kita masukkan nilai OH-nya 3 kali 10 pangkat min 3,5, maka POH-nya adalah 3,5 min log 3 ya. Sedangkan di soal ditanyakannya adalah pH. Ingat ya, pH ditambah POH itu nilainya adalah POH nilainya adalah 14 ya. Maka pH adalah 14 dikurang POH, maka tinggal kita kurangkan 14 dikurang 3,5 min log 3, maka hasilnya adalah 10,5. Negatif ketemu negatif jadi positif plus log 3 ya. Nah, jadi itu adalah hasil akhirnya ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Soal berikutnya di sini adalah tentukan pH. Tentukan pH dari 350 ml larutan 0,1 molar HCOOH bila diketahui
derajat ionisasi adalah 0,02. Nah, selain itu, untuk asam dan basa lemah, selain di soal ada data Ka maupun Kb, kalian juga bisa menemukan data alfa atau tadi derajat ionisasi, ya. Di sini adalah asam format, ya, asam format. Asam format, kita lihat reaksi ionisasinya seperti apa. Dia terionisasi sebagian, ya. HCOOH H plus ditambah HCOO-, ya. Nah, maka di sini adalah dia konsentrasi H plusnya bagaimana, ya. Jadi konsentrasi H plus untuk yang ada data alfa ini adalah sama dengan konsentrasinya, ya, A dikali alfa, yaitu 0,1 konsentrasinya, ya, konsentrasi dari asamnya dikali alfanya 0,02. Berarti hasilnya di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, perhatikan di sini ada yang baru lagi, ya. Jadi ketika ada data alfa, maka konsentrasi H plus itu adalah untuk asam, ya, molaritas asamnya dikali alfa. Untuk basa berarti ini adalah molaritas basanya dikali derajat ionisasinya, ya. Di sini ada rumus barunya, ya. Nah, maka di sini karena sudah dapat H plusnya, maka kita tinggal mencari pH, ya. pH sama dengan min log H plus adalah min log 2 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya adalah 3 min log 2, ya. Nah, seperti itu. Oke. Ada satu lagi soal, ya. Tapi ini untuk pencampuran mungkin akan Ibu jelaskan di lain waktu, ya. Oke, jadi ini dasarnya dulu untuk perhitungan pH baik untuk asam basa kuat maupun asam basa lemah, ya. Untuk asam basa lemah mau ada data tambahan, yaitu ada Ka dan Kb, juga ada alfa. Di sini ada rumus tambahannya, ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan kalian pelajari. Pertemuan berikutnya akan Ibu bahas tentang bagaimana menentukan pH ketika asam dan basa saling bereaksi, dan kita juga akan bahas 2 teori asam basa lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.